Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil, jurusan Ilmu Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Politik. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang neoklasik. Pengertian neoklasik. Neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Ekonomi neoklasik. Ekonomi neoklasik atau neoclassical economics memandang bahwa penawaran dan permintaan adalah faktor utama yang menentukan perekonomian, mulai dari barang, harga, hingga pendapatan dalam perekonomian. Ekonom neoklasik mengadopsi metode equilibrium untuk menjelaskan bagaimana ekonomi seharusnya beroperasi. Konsep ini juga menjelaskan bahwa sumber daya disebutkan di masyarakat. Agen ekonomi dianggap individualistis. Konsumen dan bisnis mengejar kepentingan masing-masing. Konsumen berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, sementara itu bisnis akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Bapak ekonomi neoklasik. Bapak ekonomi neoklasik adalah Alfred Marshall pada tahun 1842 sampai 1924. Dianggap sebagai bapak pemikiran neoklasik. Beberapa konsep yang ia perkenalkan termasuk: yang pertama, penawaran dan permintaan atau supply and demand. 2. Keseimbangan pasar atau market equilibrium. 3. Hukum pengembalian yang semakin berkurang atau diminishing marginal returns. 4. Surplus konsumen atau konsumen surplus dan produsen atau produser surplus. 5. Elastisitas harga dan permintaan atau price elasticity of demand. 6. Utilitas marginal atau marginal utility. 7. Biaya produksi atau production cost. Ide ekonomi neoklasik. Beberapa konsep yang ekonom neoklasik usung adalah: A. Mereka menyukai konsep pasar kompetitif karena memungkinkan alokasi sumber daya yang paling efisien. B. Agen ekonomi seharusnya mementingkan diri sendiri. C. Mereka juga menawarkan ide ekonomi yang terdesentralisasi. D. Mereka percaya bahwa pasar akan bergerak dengan sendirinya menuju equilibrium ketika ada penyimpangan dari equilibrium atau disequilibrium. Dasar ekonomi klasik. Ekonomi neoklasik menekankan sikap individualistis agen ekonomi. Agen ekonomi bertindak untuk memaksimalkan kepuasan pribadi, baik itu individu maupun bisnis. Mereka membuat keputusan berdasarkan evaluasi utilitas yang sepenuhnya terinformasi. Konsumen akan memaksimumkan utilitas, sementara bisnis memaksimalkan keuntungan. Konsumen akan memuaskan kepuasan dengan membeli beberapa barang yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan plus sesuai dengan anggaran mereka. Sementara itu, bisnis akan memproduksi barang yang memaksimalkan keuntungan mereka. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus menawarkan harga tinggi atau mereka berproduksi dengan biaya rendah, yakni dia menawarkan produk berkualitas rendah. Itu tentu tidak saja tidak diinginkan konsumen. Kunci pemikiran ekonomi neoklasik atau permintaan dan penawaran. Penawaran dan permintaan menentukan bagaimana ekonomi seharusnya bekerja. Keduanya menentukan barang, output, dan distribusi pendapatan dalam perekonomian. Untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien, biaya marginal harus sama dengan pendapatan marginal. Dalam ekonomi kondisi disequilibrium, pasar akan kembali menuju equilibriumnya yang baru. Equilibrium baru tercapai dengan sendirinya sebagai hasil dari interaksi permintaan dan penawaran antar agen ekonomi. Ini tidak perlu investasi pemerintah. Misalnya, selama pasokan, harga pasar di atas harga keseimbangan.
Produsen akan memangkas harga untuk mendorong permintaan harga yang lebih rendah, menjadi sinyal bagi konsumen untuk membeli lebih banyak sehingga permintaan meningkat. Pandangan ekonomi neoklasik terhadap siklus bisnis. Dalam ekonomi makro, neoklasik tidak menawarkan teori tentang siklus bisnis, tapi mereka percaya bahwa perubahan teknologi dari waktu ke waktu mengakibatkan pergeseran permintaan agregat dan penawaran agregat. Pergeseran ini menyebabkan depresiasi sementara dari keuntungan jangka panjang. Penyimpangan dalam aktivitas ekonomi agregat berumur pendek karena perekonomian akan menyesuaikan kembali, dan dalam hal ini tangan dan terlihat akan bekerja untuk memulihkan kembali ekonomi. Peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah sangat perlu dalam perekonomian, termasuk Indonesia. Ekonomi neoklasik berpendapat bahwa pasar harus bebas dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi. Pemerintah seharusnya tidak mengintervensi, karena itu hanya akan membuat pasar tidak efisien. Tanpa aturan dan pemerintah, individu atau bisnis bebas untuk menciptakan hasil ekonomi yang terbaik bagi mereka. Kebebasan seperti itu akan menghasilkan pasokan lebih banyak dan lebih bervariasi, meningkatkan PDB, pendapatan domino bruto, upah, dan standar hidup. Ekonom neoklasik tidak percaya apa yang oleh Keynesian sebut sebagai fine tuning. Dengan demikian, pemerintah tidak boleh mengambil tindakan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ekonom neoklasik percaya bahwa determinan utama output ekonomi adalah penawaran agregat. Terima kasih. Itulah hasil penjabaran saya tentang ekonomi neoklasik atau neoklasik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.